ada sekolah yang sonde pernah ada di acara wisuda. Itu sekolah pun nama Andia Rumah. Salam Bapak Mama, Kakak Adi, bersaudara semua. Apa kabar? Semua sehat-sehat kok? Beta terlalu senang bisa baku dapat kembali lagi dengan Bapak Mama, Kakak Adi dong semua di mimbar UBB Gemit edisi tanggal 19 Juli 2026. Nah, Bapak Mama bersaudara semua, di kalender pelayanan Gemit ini bulan pendidikan. Hari libur sudah selesai, anak-anak dong mulai masuk sekolah kembali. Ada orang yang bilang juga kalau ini bulan sampai kira-kira bulan November begitu tuh musim orang nikah. Nah, beta barusan dapat kabar dari rumah kalau undangan pesta nikah tuh batumpuk di rumah. Ini belum hitung dengan undangan yang ada masuk lewat WA dong. Nah, kalau kotong sonde bisa pilih itu pesta, tagal batabrak dengan kotong pun jadwal dong, biasa kotong hanya kirim selamat sah. Nah, ada banyak orang yang kasih selamat bilang begini, selamat berbahagia Ada juga yang bilang, selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, tapi di itu ucapan dong, beta belum pernah dengar atau belum pernah lihat di undangan dong, ada yang kirim ucapan bilang, selamat belajar. Memang aneh kalau orang yang mau nikah terus kotong kirim selamat suruh kodong belajar. Tapi pikir datang, beta rasa ini menarik kalau kotong bahas. Andia beta ada pilih satu teks di Alkitab untuk kotong pakai jadi dasar kok kotong belajar sama-sama. Beta mau ajak Bapak dan Mama dan Kakak Adi dong semua kok kotong belajar dari kita pikir panjang pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mari kotong dengar sama-sama. Ini nasihat dong nih, bikin kotong pikir baik-baik soal banyak hal. Dong nih dari Soleman, Andia bangsa Israel pung Raja Daud pung anak. Ini nasihat dong nih, ada pengguna ko ajar orang jadi pintar, ko dong tahu bikin yang betul terus, ko jaga dong pung jalan hidup dengan mengerti banyak hal, Andia hal-hal yang kotong perlu tahu ko hidup dengan betul. Ini nasihat dong nih, ada pengguna ko ajar sang lu, ko biar lu bisa mengerti jalan yang lurus, ko biar lu hidup dengan hati barisi, ko biar lu tahu mana yang betul dan mana yang salah, ais lu bikin yang adil di semua perkara, dengan sonde barat sebelah. Ini nasihat dong nih, ada pengguna ko bikin orang yang sonde tahu banyak, jangan gampang karena tipu, bikin anak muda dong tambah pintar dan bisa pikir lurus. Biar ko orang yang mengerti banyak hal dong dengar baik-baik ju, ko dong bisa tambah pintar lai. Dan orang yang pikir lurus dong, bisa timbang perkara dengan lebih baik lai. Siapa yang mau mengerti banyak hal dong, biar ko dong gali dan pikir baik-baik ini nasihat dong nih, biar itu nasihat pakai contoh ko umpama, ko pantun, ko apa sah. Kalau orang mau pikir panjang, dia pun akar tuh, Andia itu orang mesti takut dan hormat sang Tuhan Allah dulu. Cuma orang yang pikir pendek yang sondetoy sang nasihat dan ajaran soal jalan hidup yang lurus. Bapak Mama dan Kakak Adi dong semua, teks yang tadi kotong baca atau kotong dengar tadi itu memang bukan bahan yang biasa kotong dengar pas refleksi atau khotbah di ibadah nikah atau ibadah syukur nikah begitu. Tapi beta rasa ini menarik kalau kotong bisa bahas ini kali. Nah, di ini teks ada ayat yang terlalu ganggu sang beta. Andia ayat kelima. Beta baca ulang Biar ke orang yang sumangarti banyak hal dong, dengar babai ju. Kodong bisa tambah pintar lai. Deng orang yang supikir lurus dong, bisa timbang perkara deng lebih baik lai. Nah, Bapak Mama dan Kakak Adi dong semua, ini penulis nih aneh. Biasa yang harus dengar tuh bukan yang belum tahu banyak. Ini terbalik. Yang dia ajak belajar nih justru orang yang sumangarti banyak hal. Nah, di teks bahasa Ibrani, penulis nih dia pakai kata hakam.
Hakam ini berarti orang berhikmat atau orang yang bijaksana. Kalau kotong dengar kata orang berhikmat, yang kotong bayangkan tuh dia profesor, atau orang-orang yang pintar filsafat, atau mungkin pandita yang bisa hafal banyak ayat, atau yang mungkin gelar badongko di dompu nama dong. Padahal Alkitab pertama kali kasih kenal ini kata hikmat atau hokmah itu bukan di ruang kelas atau di raja pu istana, tapi di bengkel tukang kemah suci. Nah, kalau kotong baca di Keluaran pasal 31, Bezalel itu bukan pengkhotbah, dia juga bukan ahli filsafat, tapi dia masuk kategori orang mengerti atau orang berhikmat. Tagal Tuhan kasih dia kemampuan untuk jadi pengrajin yang bangun kemah suci. Dia ahli rancang bangun dan tukang ukir yang terampil. Jadi hikmat yang di Alkitab tuh bukan soal kotong tahu berapa banyak, tapi soal kotong bisa kerja dengan benar apa yang Tuhan suka kasih percaya di kotong. Hikmat bisa bikin orang lihat dan rasa Tuhan pun baik. Hikmat harus kelihatan di hidup hari-hari. And dia kok dari dia cara beromong, cara berdengar, cara pakai doi, cara bangun hubungan dengan tetangga, cara bangun komunikasi dengan kawan baru di dalam kantor, cara didik anak-anak, dan masih banyak lain. Orang yang mengerti banyak hal tuh dia orang yang bisa bangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, menarik di ini ayat 5 nih, penulis pakai dua kata kerja. Yang pertama tuh kata dengar. Atau di bahasa Ibrani bilang yisma. Habis itu kata kedua tuh kata tambah. Dia kata Yosef. Nah, menarik di ini kata dari dua kata kerja di urutan tuh sonde biasa. Biasa kotong pikir dulu, belajar dulu, as itu baru tambah. Ma ini sonde, dengar dulu, baru tambah. Artinya pertumbuhan sonde dimulai dari mulut, tapi dari telinga. Kalau begitu dia penghubungan apa dengan pernikahan? Nah, menurut beta ada di hubungan erat. Waktu masih pacaran kotong mau tahu banyak. Lupa makanan favorit apa, cita-cita apa, rumah impian tuh yang mana, rencana anak berapa, apa yang bikin lu takut, apa yang bikin lu senang, pokoknya banyak macam. Ma abis nikah, muncul kalimat beta su tahu dia. Padahal orang yang ketong nikah 5 atau 10 tahun yang lalu tuh, sonde sama persis lah dengan yang sekarang. Dia bertumbuh, dia berubah, dia terluka, dia alami banyak kehilangan, dia pikul beban, dan dia juga belajar juga. Kalau kotong selalu bilang, kotong su tahu, itu sama dengan kotong su berhenti belajar. Kalau su sonde mau saling dengar lagi, rasa kasih itu mulai kehilangan dia pun napas. Nah, bapak mama dan kakak adik dong semua, banyak rumah tangga berhenti tumbuh, itu mungkin bukan karena su sonde ada rasa kasih lagi. Tapi seringkali karena sonde ada telinga lain. Dua-dua sama-sama mau omong, sonde ada yang mau berdengar satu dengan satu. Padahal kalau pakai pikir panjang pun dasar, telinga tuh pintu masuk untuk pertumbuhan. Itu berarti tantangan besar dalam pernikahan tuh bukan karena kotong dapat pasangan yang tepat, tapi karena kotong bisa jadi murid abis nikah. Kalau bersedia tetap jadi murid, pasti masih mau berdengar, masih mau belajar, masih mau diubah. Kalau rumah penuh dengan orang-orang yang mau berdengar, nanti itu rumah beranak ame anak-anak yang tahu berdengar. Kalau nanti itu anak dong jadi guru, dong juga bisa dengar dong pu anak murid dong. Kalau dong jadi dokter, dong juga bersedia dengar dong pu pasien. Kalau dong jadi hakim atau tukang putus perkara, dong bisa dengar suara keadilan tuh yang karmana macam. Kalau dong jadi pemimpin negara, dong bisa dengar rakyat pun kritik. Tapi kalau dalam rumah su terbiasa sonde badengar, jangan heran kalau suatu hari nanti kotong beranak ame pemimpin yang hanya mau didengar sah. Bapak mama saudara-saudara, ini su hikmat atau mengerti pun dasar kuat. Yang orang sebut bilang karakter publik tuh
dapat dia pun bentuk dari kebiasaan-kebiasaan kici yang dong belajar dari ruang-ruang privat. Pikir panjang tuh beroperasi dari dalam rumah. Tagal itu orang pertama kali belajar badengar itu mulai dari depu rumah. Orang Ju pertama kali belajar dapat togor dari dalam depu rumah. Dan masih banyak pelajaran lain. Dia belajar tahan diri, belajar bilang cukup, dan belajar ikut Tuhan pun mau. Bap mama bersaudara semua, hari-hari sekarang kotong sedih, kotong nonton orang korupsi terang-terang sa. Kotong marah, kotong kecewa, kotong ju bingung ju. Kenapa orang begitu pintar tapi bisa jadi tega begitu. Orang sudah terlalu kaya memati, madong hilang rasa cukup. Mungkin pendidikan sonde selalu bikin orang mengerti banyak hal. Piko galar badongko, tapi alergi dengar suara orang-orang kici, sonde sudi dapat koreksi, bikin apa-apa, sonde tahu takut Tuhan. Ma ini hari, Alkitab kasih ingat kotong semua. Ada sekolah yang sonde pernah ada di acara wisuda. Itu sekolah pun nama Andia Rumah. Di dalam rumah, laki bini belajar badengar. Orang tua sonde malu minta maaf. Anak-anak sonde bagengsi hidup hari-hari ikut keluarga pun kekuatan. Dari rumah-rumah begini, gereja bisa berdiri, dan bangsa bisa bertahan. Andia kau menikah tuh bukan akhir masa lajang sa. Itu tanda masa libur jadi lajang su selesai dan siap-siap masuk sekolah baru, Andia rumah tangga. Mulai belajar bagi dari kamar, meja dapur, kabon, sama-sama dengan pasangan. Merah akan jadi ungu kalau ketemu biru. Baik merah maupun biru sama-sama sonde punya kendali. Di pernikahan juga begitu, bukan? Dua orang datang dengan warna masing-masing. Latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, cara pikir yang berbeda, bahkan cara mengasihi yang berbeda. Kalau dong dipersatukan, dong pun hidup menghasilkan warna-warna baru yang sonde pernah dong bayangkan. Jadi abis nikah, pertahankan apa yang kotong suka tuh tantangan besar. Untuk bisa terima kombinasi baru tuh perlu latihan terus. Dan juga butuh dukungan. Jadi sekarang kalau kirim atau kasih selamat di orang yang nikah, nah jangan hanya selamat berbahagia sah. Tapi selamat belajar. Tagal pernikahan tuh sekolah hikmat. Jadi kotong semua jangan jadi manusia palsu di pernikahan yang sonde belajar mau badengar lai. Tuhan Yesus berkati sang kotong semua. Amin. Pap mama mari kotong semua berdoa. Bapa di sorga, kotong minta makasih bambanya. Bapa pelihara sang kotong semua sampai dengan sekarang. Kotong belajar dari Tuhan pun kata-kata, mulai ini hari, kotong sadia aku mau belajar terus di dalam rumah. Kotong belajar jadi laki bini yang baik, jadi papa mama, jadi orang tua yang baik. Kotong juga belajar jadi anak-anak yang baik, yang tahu mengerti banyak hal. Kotong buka kotong pun telinga, kotong pakai kotong pun telinga, kode pun fungsi itu jalan, ikut Tuhan Allah pun mau sa. Kotong minta Bapa kasih kotong pikir panjang, supaya kotong bisa atur banyak hal dalam rumah dan di luar rumah dengan baik. Pakai Tuhan pun cara, bukan pakai kotong pun suka, kotong pun mau dan kotong pun cara sa. Kotong ingat ada banyak tantangan. Tagal itu kotong perlu sabar, kotong perlu badengar satu dengan yang lain, supaya kotong sama-sama kuat, supaya bisa mengada ame ini tantangan dong pung rupa-rupa. Kotong ju minta ampun kalau kotong ada bikin salah. Bapa ampuni sang kotong semua, ajar kotong ju, supaya kotong bisa belajar dari kotong pung keliru dan kotong pung salah-salah dong. Ais kotong pung hati ju ringan, kok bisa kasih ampun orang yang bikin salah dengan kotong. Ini sa kotong pun doa, kotong berdoa pakai Tuhan Yesus pun nama sa. Amin.